Langsung Mas Andi boleh dijawab, wacana duet Ganjar Sandi sebelumnya sudah menguat, saya yakin setelah Anda bergabung ke P3 akan lebih menguat lagi. Apa tanggapan Anda? Ya, saya tidak ingin mendahului dan apalagi yang menjadi wewenang para pimpinan partai politik, rasanya saya tabu untuk berkomentar. Saya tidak ingin mendahului, tidak ingin GR gitu, karena pasti banyak pertimbangan. Dan tadi saya juga ditanya bagaimana pola kerja saya akan, konsep saya adalah 4As, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Keikhlasan ini dibutuhkan karena tantangan Indonesia ini ke depan sangat luar biasa. Kalau kita lihat kan negara-negara di Eropa sudah masuk ke zona resesi, Amerika ada perlambatan ekonomi, inflasi yang tinggi di mana-mana. Indonesia ini masih alhamdulillah bertumbuh di atas 5%, inflasinya sekitar 4%. Namun kita untuk melewati, saya menyebutnya VUCA ya, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity ini butuh kepemimpinan yang fokus kepada hal yang sangat penting yang kita miliki, yaitu bonus demografi. Bagaimana ekonomi kita bisa dibangun 15 tahun ke depan dalam arah rel yang sudah tepat sekarang, tapi butuh percepatan dan peningkatan, khususnya di bidang ekonomi. Yang kita juga tahu Mas Andi kemarin ya bertemu, dipanggil ke istana oleh Pak Presiden Jokowi, ada Pak Ganjar juga di sana. Nah ini kan kemudian juga menambah spekulasi politik soal duet Ganjar Sandi tadi itu. Apa sesungguhnya yang kemudian dibahas? Tentu ada hal-hal politik yang pasti akan dibahas juga dong. Ya, pada rapat terbatas tersebut kita membahas pengelolaan kawasan Borobudur. Kebetulan kawasan Borobudur itu ada di Jawa Tengah, dan saya yang tugas sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diamanahi untuk memfokuskan kepada destinasi super prioritas Borobudur. Tapi di ujung rapat terbatas, setelah selesai semuanya dan kita sepakat akan ada perpres untuk percepatan penataan kawasan Borobudur dalam otorita tunggal, saya ini Pak calon presiden kita Pak Ganjar itu nyeletuk di depan Pak Jokowi, ini Pak sebentar lagi pakai baju hijau. Sebentar lagi nih Pak Menteri ini mau pakai baju hijau. Saya bilang, wah ini beritanya udah nyebar. Jadi tidak ada kesepakatan pembahasan politik saat itu? Ada sama sekali. Murni membahas Borobudur aja nih Mas Andi? Ya kalau secara terpisah ada lah pasti. Tapi kalau dalam sebuah pembicaraan yang melibatkan beberapa pihak itu enggak. Tapi saya mengkonsultasikan keputusan saya, dan sebagai pembantu presiden kita di kabinet juga tentunya harus menyelaraskan. Karena ini tingkat kepuasan pemerintah ini kan tinggi, ada dalam posisi yang alhamdulillah ya kita bersyukur tinggi, kita diapresiasi. Nah, bagaimana caranya menjaga ini? Momentum ini kita jaga, jangan sampai tabungan yang kita miliki nih, momentum yang kita sudah awali ini hilang, dan akhirnya bonus demografi itu bisa menjadi bencana demografi, menjadi sia-sia. Apalagi nama Mas Sandi ini seringkali disebut-sebut sebagai cawapres yang di-endorse oleh Pak Jokowi. Itu yang juga kan kemudian menambah pandangan bahwa ya memang langkah politik yang sekarang Anda ambil ini memang berkaitan soal itu. Bagaimana Mas Sandi menanggapi sekali lagi? Ini saya perlu jelaskan ya, bahwa saya percaya bahwa kaderisasi kepemimpinan nasional, khususnya di kepemimpinan ekonomi ini akan melalui wadah partai politik. Nah, setelah saya berkontemplasi cukup lama, setelah saya selesai menunaikan tugas di 2019, sempat 1 tahun saya ada di luar pemerintahan, terus diminta Pak Jokowi bergabung di pemerintahan. Saya mulai berpikir bagaimana saya melangkah ke depan, dan setelah berkonsultasi dengan berbagai pihak termasuk juga dengan pimpinan, maka saya memutuskan waktu itu mundur dari partai yang sudah membesarkan saya, dan partai saat itu partainya sudah besar dan Pak Prabowo sudah sangat kuat. Nah, yang melandasi ini adalah keinginan saya ikut berkontribusi kepada pembangunan
Indonesia ke depan. Bagaimana pemikiran-pemikiran tentang ekonomi ini diarus utamakan. Bukan hanya ekonomi makro, tapi ekonomi sehari-hari, ekonomi masyarakat dan ekonomi umat. Ini yang menjadi PR besar buat kita. Kita ingin Indonesia yang sekarang sudah masuk menjadi G20, ini juga tetap bisa bertumbuh tanpa adanya ketimpangan. Harus ada ekonomi yang fokus juga kepada penciptaan lapangan kerja. Karena tadi Mas Andi menyebut Pak Prabowo Subianto, saya juga ingin tanya, kalau kemudian memang tiket itu berhasil didapat, kita tahu juga Pak Prabowo di sisi yang lain juga maju sebagai baca pres. Artinya bisa kalau kemudian dua pihak yang berbeda sekarang, koalisinya begitu ya, bisa kemudian juga ada peluang dalam panggung pilpres nanti, mungkin Mas Andi akan berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo Subianto. Bagaimana membayangkan soal itu dan apakah itu juga sudah terfikirkan oleh Sandiaga Uno? Nggak perlu dibayangkan sekarang, nggak perlu dipikirkan. Yang ada di depan mata ini apa tugas yang akan dibebankan kepada saya yang diamanahkan. Namun saya sangat sadar ya, di dalam kita pelayanan publik ini tidak ada ruang untuk membawa persoalan-persoalan pribadi. Karena kita membangun bangsa ini memiliki satu kesatuan tekad, ada kesamaan niat bahwa kita harus memberikan kontribusi yang terbaik bagi Bumi Pertiwi. Mas Andi, terakhir, Anda seorang entrepreneur, seorang politisi, saya yakin punya kalkulasi, terutama juga ketika langkah Anda pindah ke P3, kalkulasinya bagaimana kalau kemudian tidak berhasil mendapatkan tiket cawapres karena sekarang masih sangat cair tampaknya, apa persisnya yang akan Anda lakukan untuk menuangkan gagasan-gagasan dalam hal politik tapi juga non politik yang tadi Mas Andi sudah sampaikan panjang lebar. Prinsip kerja 4As, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas, dan fokus pada kepemimpinan ekonomi. Bagaimana bangsa kita ke depan ini tidak menyia-nyiakan ruang yang ada dan tidak meninggalkan masyarakat yang masih perlu bantuan, lapangan pekerjaan, harga-harga bahan pokok yang terjangkau. Itu yang menjadi tugas saya, dan saya akan berjuang memastikan masyarakat bisa dibantu dan diberikan solusi. Ya, jadi pekerjaan-pekerjaan itu tetap akan Mas Andi lakukan, dan kita lihat juga tadi potret survei masih oke ya Mas Andi ya, sebagai cawapres masih. Ya. Saya punya survei internal yang tidak pernah saya umumkan. Lebih bagus lagi Bang? Masih banyak pekerjaan rumah. Masih banyak pekerjaan rumah. Karena kalau kita lihat, kan kepuasan pemerintah itu tinggi, 80%, sekitar 80%. Tapi isu yang utama di masyarakat itu adalah harga-harga bahan pokok, lapangan pekerjaan, dan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi. Itu yang harus kita yakinkan kepada masyarakat. Kita memiliki pemikiran dan kepemimpinan yang fokus kepada isu yang sangat dibutuhkan bantuan dari pemerintah untuk masyarakat. Ya, dan itu yang selalu Mas Andi bawa sebetulnya ya, dari tahun 2019, bahkan ketika jadi menteri dan sampai dengan sekarang masih konsisten dengan isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi, terutama ekonomi masyarakat ya Mas Andi. Betul. Baik, jadi kalau terakhir menjawab pertanyaan judul kita ini, Sandiaga Uno gabung P3, tiket menuju cawapres, jawaban Anda? Tanda tanya dong. Tanda tanya aja, sabar lihat nanti ya. Oke. Terima kasih banyak Mas Sandiaga Uno sudah memberikan kami waktu untuk mewawancarai Mas Andi secara eksklusif pertama kali setelah berseragam hijau. Kita doakan semua yang terbaik untuk pilihan politik Mas Andi yang baru ini. Mudah-mudahan semua jalannya lancar. Amin. Dalam momen-momen ke depan. Terima kasih banyak Mas Sandiaga Salahuddin Uno. Ya, Insya Allah melangkah mendapat berkah. Terima kasih banyak Mas Sandiaga Uno.